intinya saya berusaha melestarikan satwa endemik ya, karena saya cerita dulu sejarahnya merpati Jawa Sungut ya. Oke, siap. Jadi merpati Jawa Sungut itu adalah merpati asli endemik Jawa. Asli dari Jawa ya Mas? Asli dari Jawa. Mantap. Itu dulu mulai dikenal itu di zaman Kerajaan Mataram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Kaca Merpati ya. Oke teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Untuk video kali ini saya mencoba untuk melipir lah, istilahnya melipir ya. Saya pengen review merpati tapi bukan merpati kolong ya. Tapi sebetulnya owner yang saya review ini awalnya dia pemain merpati patek atau meja ya. Nah dengan tim kandangnya Black Diamond ya, untuk Facebooknya Panglima Gumbang ya. Oke, kita langsung sapa dengan ownernya, dengan Mas siapa Mas? Mas Aji, gimana kabarnya Mas? Luar biasa. Alhamdulillah sehat ya. Luar biasa sehat. Sehat Mas, alhamdulillah. Oke, saya ini penasaran ini Mas sama Mas Aji ya, kan awalnya saya kenal Mas Aji bermain kolong patek ya, meja. Kenapa sih beralih ke merpati Jawa Sungut ya? Apa ada punya kelebihan tersendiri atau punya unsur-unsur mitos atau kepercayaan atau apa yang menyebabkan Mas Aji beralih dari merpati kolong patek ke merpati Jawa Sungut Mas? Oke, mungkin seperti ini ya Mas. Intinya saya berusaha melestarikan satwa endemik ya, karena saya cerita dulu sejarahnya merpati Jawa Sungut ya. Oke, siap. Jadi merpati Jawa Sungut itu adalah merpati asli endemik Jawa. Asli dari Jawa ya Mas? Asli dari Jawa. Mantap. Itu dulu mulai dikenal itu di zaman Kerajaan Mataram kalau nggak salah, menurut yang saya baca ya. Jadi Mas Aji karena ini awalnya setahu Mas Aji dari Kerajaan Mataram ya? Betul sekali. Dari Kerajaan Mataram itu sendiri, si Jawa Sungut itu mempunyai sejarah apa lagi nih Mas? Jadi merpati Jawa Sungut itu sebenarnya itu ibaratnya nih merpati posnya orang Jawa lah. Ternyata merpati Jawa Sungut itu merpati pos istilahnya ya? Iya, itu merpati posnya orang Jawa. Pada masanya ya. Jadi ini merpati Jawa Sungut itu kan terkenal dengan homingnya kuat, atau istilahnya kalau orang Banyumas itu digabut belian Mas. Oh, jubul ya? Iya, betul sekali. Cerdas iya ya? Betul. Oke, cuma memang untuk turunnya ya dia nggak punya, kalau kita di merpati kolong patek itu kan cc kalau ini ya. Nggak ada cc. Karena cenderung kayak obat nyamuk gitu Mas. Muter-muter iya. Tapi kalau yang bagus itu ya, kan terbangnya itu bisa nitik. Jarak tempuhnya Mas? Kalau jarak tempuh sendiri ya, untuk saya belum terlalu jauh ya, karena memang kesibukan ya. Atau sendiri saya berangkat pagi pulang malam ya. Jadi nggak sempat untuk gabung. Tapi pernah beberapa temen ngambil itu, ada orang Sampang, ada orang utara itu Sumbang. Tiken ya. Itu beliau beli itu pulang ke sini. Pulang. Iya. Untuk saat ini ya. Kalau menurut saya itu sudah lumayan lah. Tapi juga teman-teman banyak juga yang kemarin itu gabur sampai Borobudur ya. Borobudur. Iya.
Oke. Untuk merpati Jawa Sungut itu juga apa namanya, kalau buat saya itu ya nostalgia masa kecil. Masa kecil berarti dari kecilnya udah senang Jawa Sungut ya? Ya dulu sempat punya banyak, cuma nggak seperti sekarang karena dulu tuh harganya jauh lah, kalah pamor sama merpati rumahan. Iya. Ibaratnya kalau merpati rumahan itu harganya 15.000 ya ini paling 5.000. Jadi intinya saya nostalgia masa lalu. Oke, siap. Itu aja sih. Seperti apa sih penampakan burung Jawa Sungut ya? Oke, kita lihat ini teman-teman. Ini menurut Mas Aji nih, ini yang namanya apa ini Mas? Itu yang namanya grandong. Ini namanya pondasi kandang lah. Indukan utama ya. Iya. Ini teman-teman merpatinya Jawa Sungut ini. Itu kebetulan paruhnya lagi habis ganti, itu copot. Jadi Mukanya biasanya panjang biasanya. Jawa Sungut. Nah ini kelebihannya si Jawa Sungut ini apa? Dari struktur bodinya mempunyai kesamaan Mas? Kalau Jawa Sungut sendiri itu kan rata-rata ya sama lah, bodinya besar, lebih besar dari merpati biasa ya, lapak ya. Iya. Tapi untuk kebetulan yang saya punya sendiri itu ada sedikit perbedaan ya di warna kaki, Warna kakinya. warna kulit itu hitam Mas. Hitam semua Mas? Iya. Jadi apa ya istilahnya, gosong lah. Gosong. Tapi bukan cemani Mas. Bukan cemani. Iya, karena beberapa orang itu ada yang nyebutnya merpati cemani, tapi untuk saya pribadi itu agak kurang setuju. Karena di sini mungkin kesempatan untuk mengklarifikasi atau meluruskan ya. Kalau setahu saya dibilang cemani itu kan yang full hitam ya. Full hitam. Kayak ayam cemani lah Iya, ibaratnya. betul. Mulutnya hitam, lidahnya hitam, terus kakinya depan belakang hitam gitu kan. Tapi untuk merpati Jawa Sungut ini sendiri itu memang hitam, kulit juga hitam, terus kaki juga hitam, tapi sisi bagian luar tetap merah, kemerah-merahan, walaupun nggak semerah merpati pada umumnya. Nah, kebetulan saya juga pecinta binatang-binatang antik ya. Ini mungkin antiknya di situ. Agak jarang gitu. Jarang ya. Iya. Oke teman-teman, ini ternyata Jawa Sungut mempunyai keantikan atau kelebihan tersendiri ya Mas ya. Jadi kalau di ayam cemani, ini bukan jenis cemani ya Mas ya? Bukan. Kalau menurut saya bukan cemani ya. Bukan cemani. Kalau cemani depan belakang hitam. Walaupun paruh hitam, cucuk hitam, alis hitam, kulit hitam, iya. Tapi bukan cemani. Bukan. Karena sisi bagian depan ini merah ya? Merah, tetap merah. Agak kemerah-merahan walaupun nggak semerah merpati biasa. Tapi untuk kebanyakan merpati Jawa Sungut memang merah karena ini agak berbeda dengan merpati Jawa Sungut yang umumnya. Oke, saya ingin penjelasan sama Mas Haji ya, karena saya kurang begitu paham mengenai merpati Jawa Sungut ini ya. Bisa dijelaskan kepada teman-teman merpati kolong patek ya, kelebihannya apa, yang apakah mempunyai mitos-mitos apa, membawa hoki, membawa keberuntungan, atau hanya sekedar hobi, atau gimana itu Mas? Kalau mitos saya pikir itu tergantung pribadi masing-masing. Ya. Cuma kalau saya kan orangnya ya umum aja lah Mas, hanya sekedar seni gitu. Seni karena antik jarang yang punya. Untuk merpati yang kakinya sampai hitam, rata-rata kan merah. Walaupun dia Jawa Sungut tapi rata-rata merah. Tapi itu sendiri tidak menjadi patokan berarti itu lebih bagus ketimbang yang lain, itu enggak. Karena itu selera Mas. Kalau ya kayak kita main di patek itu kan ada yang seleranya jable, ada yang seleranya manuver, itu kan nggak bisa dipaksakan. Kebetulan saya klik dengan burung ini yang hitam. Karena memang menurut saya antik gitu. Apakah ada jenis lain Mas? Maksudnya ada tingkatan Mas? Ini masih F1, F2, F3, ada bedanya nggak Mas? Kalau selama ini sih kalau ibaratnya perbedaan itu hanya di semacam kayak ras lah ya. Rasnya ya. Iya kan ada, kalau teman-teman bilang itu
ada ras Magelang, ras Banyumasan, terus ras Purworejo gitu kan. Oke. Terus ada ras Jember itu yang dari Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Terus apa namanya Kedu gitu kan, Kedu. itu juga dari Jawa Timur. Setahu saya sih seperti itu karena ya saya juga masih belajar mas. Oke. Karena apa namanya intinya di Merpati kan harus selalu belajar ya, nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar ya. Iya betul. Masing-masing Merpati juga misalnya ada ras Purworejo dengan ras Banyumas itu nggak boleh dibandingkan karena masing-masing punya istilahnya kelebihan. Iya oke. Ibarat orang Indonesia dengan orang Malaysia itu kan nggak sama ya. Orang Betul. Indonesia juga ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang cerdas, ada yang kurang cerdas. Iya. Begitu juga kalau menurut saya di Merpati juga sama lah. Oke. Begitu. Nah ini di ternak udah banyak anaknya mas? Kalau anak sudah banyak mas, cuma kebetulan kalau yang di saya itu yang tersisa itu tinggal jantan 1, betinanya 5 ekor. Yang lain saya jual mas. Oh dijual dulu? Iya, tapi untuk yang jantan, kalau yang betinnya Udah dijual. Karena untuk apa namanya indukan sendiri. Iya. Ini anaknya mas? Ini ada anak, ada cucu ini mas. Ini oke teman-teman, kita lihat anaknya dari ternakan Mas Haji ya. Ya Merpati Jawa Sumut ini. Oke ini dipilih ya karena banyak ini ya. Jadi teman-teman ini Merpati Jawa Sumut Mas Haji dijual ya, cuman kalau yang betina udah dijual, yang dijual yang jantan saja. Jadi Mas Haji termasuk tergolong orang yang senang keunikan ya, karena koleksi barang-barang antik. Ini termasuk merpatinya antik ya mas? Iya, karena contohnya kayak gini nih, paruhnya aja Ini ya. burung kolibri lah. Pendek banget mas ya? Ini malah panjang mas. Oh, panjang. Cenderung melengkung. Oh, oke. Karena apa ya? Kalau di perkutut itu tumbak susukan apa ya mas? Tumbak susukan. Paruhnya tuh. Ini anak mas. Ini anak. Iya. Oke teman-teman, ini anaknya tadi nih. Ini anaknya Grandong. Ini namanya Sangkuriang. Sangkuriang, patoknya seperti burung kolibri ya. Cuma itu habis patah mas, kalau minyik pasti patah. Oke. Ini lolos sendiri mas? Lolos sendiri. Kakinya hitam ini teman-teman. Kakinya hitam ya. Terus kulitnya hitam mas? Hitam, itu hitam. Di bagian leher yang gampang. Nah, jadi bagian kulit juga hitam ini ya teman-teman. Hitam, mata hitam ya, semua hitam ya mas ya? Iya betul. Oke terus saya pengen kejelasannya lagi Mas Haji tentang Merpati Jawa Sumut, selain itu sebagai merpatinya posnya orang Jawa pada zamannya ya. Terus juga ini mungkin dari daerah apa? Mataram, Kerajaan Mataram. Iya. Terus sepengetahuan Mas Haji tentang sejarah Merpati Jawa Sumut apa saja itu Mas? Sepengetahuan Mas Haji, karena ya itu sekali lagi saya kurang begitu paham mengenai Merpati Jawa Sumut ya. Ya kalau setahu saya ya kalau sejarah ya itu karena sering dipakai untuk mengirim pesan. Betul. Mungkin pada saat Balik Sandi mengirimkan pesan ke kerajaan itu diikatlah kayak Merpati Pos itu. Dikasih pesan. Nanti dilepas pulang ke. Terbang malam juga pulang mas? Pulang mas. Cuma nggak semuanya. Tetap butuh latihan. Kadang kan ada yang di gabur malam, tetap dia terbang tapi pulangnya paginya. Ada. Agak lumayan jarang yang apa namanya terbang langsung pulang. Iya. Butuh latihan khusus tetap. Iya, tetap nggak semua merpati gampang dilatih seperti itu ya. Iya. Seperti merpati pada umumnya ya. Iya, betul. Jadi oke teman-teman, ini satu keunikan ya, karena pada umumnya ya anak-anak muda seumuran Mas Haji itu senangnya hobinya merpati patek ataupun tomprang ataupun balap ya. Ini Mas Haji malah bukan menyimpang ya, ini karena
mungkin apa ya Mas ya, naluri ya, Iya, naluri karena dasarnya senang barang-barang antik. barang antik. Ini Mas Haji ternyata senang koleksi barang-barang antik. Nah, kebetulan Jawa Semut ini mempunyai keunikan, jadi mungkin dari paruhnya hitam, kulitnya hitam ya, kakinya hitam, jadi serba hitam ya Mas ya. Betul. Oke, terus apa lagi Mas yang bisa disampaikan buat teman-teman Mas? Jadi merpati Jawa Semut ini juga penuh dengan sensasi Mas. Sensasinya seperti apa itu Mas? Sensasinya ya itu tadi saya sampaikan, itu masing-masing tempat kan kita tinggal di Banyumas itu punya ras Banyumasan. Ras Banyumas. Terus ada ras Purworejo, ya. Terus ada ras Magelang, terus ada ras Jember, Jawa Timur. Oke, dari Jember. Masing-masing punya sedikit perbedaan. Cuma untuk spesifikasinya saya nggak berani memastikan ya, karena ya kita tahu sendiri lah sekarang kan banyak peternak-peternak yang mungkin mensilangkan lah, kayak merpati balap di silang dengan merpati India. Ya di dunia Jawa juga seperti itu ya. Makanya kalau patokan fisik itu agak riskan Mas. Jadi kalau menurut saya, kalau untuk yang mau memelihara Jawa Semut itu tetap patokannya yang penting senang dulu. Senang nggak usah tanya ras ini ras itu, karena masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Oke. Yang penting senang. Bingung gitu. Nah, kalau masalah harganya sampai berapa itu Mas? Kalau boleh itu tahu. relatif Mas. Tergantung kualitas juga. Kalau yang biasa ya mungkin sekarang kalau di pasar-pasar kan sudah banyak. Kalau di sekitar tahun 2017, 2018 sampai 19 mungkin agak mahal Mas. Satu pasang aja sampai ada yang rekor lah ya, rekor untuk saat ini katanya di angka 17 juta. Merpati Jawa Semut teman-teman, pernah ada yang dibanderol seharga 17 juta ya? Iya. Pernah ya? Pernah ada. Itu mempunyai kelebihan apa itu Mas? Sama. Itu juga ya mungkin karena senang lah ya. Basicnya dia senang sama merpati Jawa Semut tersebut, akhirnya dibeli lah. Bisa giring nggak sih Mas seperti pada umumnya merpati? Kalau giring bisa Mas. Bisa. Kalau giring tetap cuma nggak sekencang merpati biasa. Buat mainan. Tetap nggak ada cc-nya lah. Iya. Tapi kalau giring tetap bisa giring. Kalau buat mainan digeber Mas? Enggak. Kalau saya enggak, tapi beberapa teman saya lihat ada yang mau digeber. Kalau kebetulan kalau di saya itu nggak ada yang mau digeber Mas. Burungnya di pasar terbang asal pulang aja. Iya betul, karena ya jangan tahu sendiri lah kesibukannya kan. Iya. Betul. Saya ada yang lepas, nggak ada yang ini. Terus juga digeber pun kan nggak mungkin turun langsung ya. Iya. Jadi lebih baik main kebun aja Mas. Rumahan. Pola makan, pola perawatan sama Mas, sama burung. Kalau saya cenderung saya umbar los Mas. Dilepas. Iya, dilepas liarkan. Jadi enggak sama seperti burung kolong meja, dimandiin, dijemur. Enggak, saya lepas liarkan karena biar dia sesuka hati lah. Kalau misalnya kan ada yang beberapa yang suka ngawang sendiri gitu kan, dia main sendiri ngawang gitu kan, entah kemana nanti dia balik lagi ya. Terus di sisi lain ya biar menghemat pekerjaan, nggak jadi rumatan lah. Ya, betul. Ada jamu-jamu khusus Mas? Kalau boleh tahu loh, masalahnya saya penasaran, jadi saya tanya nih, rada bingung ya, masalahnya saya kurang begitu paham mengenai merpati Jawa Semut. Cuman saya hanya bertanya kesamaan enggak sama merpati rawatan kolong patek ya? Dikasih jamu Mas? Kalau saya jamu enggak Mas? Enggak. Kebetulan enggak saya kasih, karena memang saya konsepnya alami lah. Alami. Sealami mungkin. Misalnya ada yang sakit pun itu saya enggak kasih obat yang di warung itu enggak, tapi saya kasih paling bawang putih. Ya. Tapi itu pun jarang, karena mungkin tips buat teman-teman yang lain juga ya. Kita merpati sering sakit, kalau saya amati itu karena sering keluar masuk
burung merpati luar. iya, misalnya kita dapat dari pasar, Iya. kita langsung masukkan satuin sama Yang yang udah sudah lama. di kandang gitu kan. Itu kan virus Oh, harus virus, dikarantina dulu. Biasanya kalau saya seperti itu. Tapi kalau untuk saat ini saya udah nggak pernah ngambil dari luar karena saya fokus di terah hitam, Mas. Terah hitam saya udah nggak mau ambil burung dari luar lagi karena memang saya udah fokus ya. Fokus di. Bukan berarti burung lain jelek, itu enggak. Tapi Iya. ini karena saya sendiri pecinta warna hitam, jadi saya fokus di hitam. Ini Mas Haji berarti kalau misalkan di khususnya di merpati kolong patek, misalkan terah udah ada namanya, misalkan nama terahnya A gitu kan, mungkin disilang sama terah B. Ini Mas Haji masih difokus di terahnya Mas Haji apa bisa disilang sama terahnya Jawa Sumutnya orang lain, Mas? Apa masih kental dengan darah-darahan? Kalau ini yang sekarang saya masih proses, kalau saya menyebutnya itu grandomisasi, Mas. Grandomisasi. Iya. Jadi terahnya grandong semua. Iya, jadi saya ingin memurnikan genetiknya grandong dulu, nanti setelah saya dapat istilahnya kayak hasil yang paling maksimal, baru nanti saya cross dengan merpati yang lain. Iya, luar suatu saat, tapi nanti ini mungkin baru ya 75% lah, belum selesai, belum. Nah, untuk Mas Haji nih, untuk kesempurnaan burung Jawa Semut itu dilihat dari apanya sih, Mas? Kalau misalkan burung pada umumnya kolong yang saya setahukan mungkin dari badannya bagus, capit udangnya bagus, larnya bagus. Nah, kalau untuk di Jawa Sumut itu sendiri, cara memilih Jawa Sumut yang bagus itu seperti apa? Ya, kalau saya patokannya ini sih kan berbagi pengalaman aja ya, Mas. Iya, maksudnya bukan menggurui atau apa, karena saya sama-sama belajar. Intinya kalau saya itu kan kebetulan sukanya yang tinggi ya, Mas. Biasanya kalau merpati Jawa Sumut yang mau terbang tinggi itu dari badan itu ngapas gitu loh. Oh, bulu ya? Iya. Banyak bulunya ya? Iya, bulu tebal, halus. Oke. Kayak bahasa kalau di merpati Neutra. Iya, sutra. Ngapuk lah ya. Iya, betul. Pegangannya ngapuk, kelihatannya gede tapi di Tekan empuk gitu ya. Iya. Tapi bukan habis ya, Mas. Iya. Tetap full ya. Ya, cuma kan kalau habis itu biasanya kan tulangannya agak kurang kekar ya. Tetap harus yang kekar lah, basic. Karena dia terbang ya. Kemampuannya kan tetap di sama. Yang penting basicnya tetap di bulu neutra, rapi ya, proporsional ya, karena takarannya itu beda-beda. Iya. Terus badannya ngapas itu biasanya yang mau terbang tinggi. Walaupun nggak semuanya bisa seperti itu. Jadi intinya kebanyakan yang mau terbang tinggi yang badannya seperti itu. Yang kalau badannya agak sedikit kaku atau tulangannya terlalu tebal, itu biasanya ya ada yang mau terbang tinggi, cuma ngelatih awalnya itu agak susah. Agak butuh proses lama. Jadi nggak begitu jauh sama burung kolong ya, misalnya hampir sama. Kolong kaku, kurang kan naiknya apa turunnya kurang enak ya? Betul sekali. Sama lah, kurang lebih sama ya. Cuma bedanya mungkin ini nggak ada CC-nya ya. Badan mau sebagus apa pasti nggak ada CC-nya. Iya, betul sekali. Terus di merpati hitam itu kan banyak kontroversi ya, Mas. Kebetulan saya pernah mengalami sendiri ya. Saya ini kan burung jarang ya, atau istilahnya boleh dibilang masih langka lah. Ada yang pro dan kontra. Contohnya ada yang menyebut cemani, ternyata kan karena ketidaktahuan atau bahasanya korban iklan gitu ya. Betul. Di dalam mentah-mentah akhirnya patokannya ya cemani kan berarti semuanya hitam. Dia beli dengan harga mahal, ternyata seiring berjalannya waktu gitu kan, betul. rampas, dia berubah kakinya, akhirnya istilahnya kecewa. Jadi pesan saya kalau misalnya beli merpati itu harus jeli ya. Jangan termakan iklan. Kayak misalnya di kolong itu kan truk A, ketika booming truk A pasti semuanya akan bilangnya truk A. Padahal kan kita nggak tahu ya. Itu mutlak kejujuran
si penjual. Peternak atau penjual. Iya. Ya. Pesan saya ya tetap jadi pembeli yang smart lah. Yang jangan gampang kemakan iklan. Terus kalau yang saya sendiri kalau jual itu pasti ada sertifikat silsilahnya, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Oke, ini teman-teman beberapa ilmu ya, sangat banyak mengenai merpati Jawa Sungut ya. Jadi saya sedikit melipir ya untuk pengen karena tertarik meliput mereview merpati Jawa Sungut ya. Mungkin jadi pada kemarin saya sangat tertarik ini pengen meliput yang lain ya daripada yang lain. Jadi ini saya kebetulan ketemu Mas Aji, dia peternak merpati Jawa Sungut ya Mas ya. Betul, Mas. Jadi semoga informasi ini bisa menambah wawasan karena ini merpati salah satu kebudayaan juga Mas. Betul sekali Mas. Warisan leluhur orang Jawa ya. Iya, melestarikan. Jadi Mas Aji tidak istilahnya apa ya, masih meneruskan leluhur Jawa piaraannya ya. Iya, betul. Dan semoga bermanfaat bagi teman-teman ilmu-ilmu dari Mas Aji ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Kaca Merpati. Pokoknya hari ini bombong sekali ya. Sip. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Kaca Merpati ya lur. Aja kelalen Kaca Merpati di subscribe.